Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Loka Indah. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait protokol kesehatan dalam beribadah. Jemaat yang sudah mendaftarkan diri untuk hadir dalam ibadah dihimbau untuk datang 10 menit lebih awal sebelum ibadah dimulai dan wajib menggunakan masker. Sebelum jemaat memasuki gedung gereja, diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan. Serta membersihkan alas kaki di bawah menggunakan keset yang telah dibasahi oleh disinfektan. Jemaat akan diberikan hand sanitizer oleh petugas usher dan kemudian jemaat akan dicek suhu tubuhnya. Bagi jemaat yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5 disarankan untuk tidak mengikuti ibadah. Mohon untuk menggunakan salam sehati atau melipat kedua tangan agar terhindar dari kontak fisik. Dimohon untuk menjaga jarak saat memasuki ruang ibadah. Jemaat dipersilakan untuk duduk di bangku yang telah disediakan dan mohon untuk tidak mengubah letak kursi. Tetaplah menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Masukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Jika memungkinkan, Anda dapat membawa amplop persembahan sendiri dari rumah. Ketika ibadah selesai, dimohon untuk meninggalkan ruang ibadah tanpa berdesak-desakan dan tetap menjaga jarak. Jemaat dianjurkan untuk meninggalkan gedung gereja setelah ibadah selesai. Mari kita patuhi protokol kesehatan bersama-sama agar kita tetap bisa beribadah di gereja dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu yang terakhir kita beribadah online. Sebab minggu depan kita akan kembali beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Tentunya dengan mengikuti peraturan atau protokoler yang ada. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir, jangan khawatir, kami menyediakan siaran tunda yang bisa dinikmati Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah masing-masing. Mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Siapkan hatimu untuk diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah hari ini datang dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom.
Kita mau bersyukur hari ini walaupun kita beribadah dari rumah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu sertai kehidupan kita. Mari kita mau bersuka cita dan bersorak-sorai, memujikan, membesarkan dan meninggikan nama Yesus Tuhan. Amin. Sebab dialah Yesus Tuhan memiliki kehidupan kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Pelukis cakrawala
Raja mulia. Kau Allah yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Layak terima sembah dan puji kami Tuhan. Kau yang pulihkan setiap hati Tuhan. Kau yang baharui setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Biar kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Tuhan. Let's sing it out. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are
see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never, even if I don't see it, even if I don't see it, you're working. Yes Lord, kami percaya Tuhan. Kau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Even if I don't see it, even if I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Senang bisa menyapa saudara jemaat gereja Isa Al-Masih Loka Indah. Saya percaya ini adalah hari Minggu yang indah, hari Minggu yang luar biasa. Nah, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, intinya hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau pada minggu pagi hari ini hamba boleh Kau pilih untuk menyapa para jemaat gereja Isa Al-Masih Loka Indah, dan bahkan secara khusus biarlah setiap kali hamba boleh menyapa melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau sendiri yang menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga siapapun yang sedang menyaksikannya di seberang sana, mereka mendengar dan setiap kebutuhan yang mereka rindukan dijawab oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi pakai hamba-Mu untuk menyatakannya dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya setelah tayangan ini, setelah beribadah ini, kami mengerti dan kami menjadi orang yang selalu menang terhadap masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, setelah sekian lama kita nggak berjumpa, akhirnya ini adalah waktu Tuhan yang terbaik untuk saya ada di gereja Isa Al-Masih Loka Indah. Nah, pagi ini saya akan bicara tentang menang terhadap masalah. Ya tentu saudara, walaupun tidak ada pandemi ini, kita juga punya masalah. Cuma selama 3 bulan dari mundur ke belakang sampai saat ini, saya tahu masalah memang sedikit bertambah. Tetapi hanya orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, saya sangat percaya sekali dia akan menikmati masalah itu. Bahkan masalah itu bisa menjadi seni kehidupan. Masalah itu bisa menjadi seni rohani saudara di dalam pertumbuhan mencapai kepada kesempurnaan yang Tuhan mau. Nah, mari kita akan melandasi kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Mari buka Alkitab kita sama-sama, dan saya percaya saudara sudah siap, dan mari kita akan membacanya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah saudaraku, kalau kita lihat di bagian Yesaya pasal 41, ini adalah masa-masa di mana masa-masa pembuangan bangsa Israel akan mulai berakhir, karena mereka ada di dalam pembuangan selama 70 tahun dan Tuhan menggenapi itu. Nah oleh karena itu, dari ayat ini saya coba merenungkan dengan apa yang sedang terjadi saat-saat ini, khususnya di Indonesia. Walaupun kejadian ini dilanda atau melanda seluruh dunia, tetapi kita yang ada di Indonesia, mari kita mulai belajar
dari ayat ini setidak-tidaknya saya belajar, saya renungi, ada 7 janji Tuhan yang akan menguatkan saudara dan saya. Ya, ada 7 janji Tuhan yang bisa menguatkan Bapak Ibu. Jadi mari kita bersuka cita, kita tetap senang, kita tetap bergembira karena Tuhan kita hidup. Ya, saya percaya, mari kita mulai membedah ayat ini. Ada 7 janji yang menarik. Dikatakan yang pertama, jangan takut. Ya Bapak Ibu, saya percaya secara manusia kita punya rasa takut. Tetapi ketika kita bicara jangan takut, ini sedang berbicara janganlah ketakutan mengendalikan hidup saudara. Takut boleh, ketakutan nggak boleh saudara. Saya juga takut kalau jam 2 pagi saya jalan di Mangga Besar, di bawah rel kereta, jalan sendiri. Saya takut dong ditodong, dibegal ya. Tetapi ketika saya bersama Tuhan, saya punya hikmat yang hebat, maka ada hal-hal yang memang menakutkan manusia. Tetapi yang menakutkan itu tidak akan mengendalikan hidup saudara. Tuhan berkata jangan takut. Kalau dia berkata itu kepada bangsa Israel, dia juga berkata kepada saudara. Karena saudara adalah Israel rohani. Saudara adalah keturunan Abraham Ibrani. Orang-orang yang tetap memegang dan menerima janji Tuhan. Itu janji yang pertama. Sama-sama dengan saya katakan jangan takut. Ya, jangan takut ya. Lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanannya. Ya, bilang jangan takut. Jangan takut. Senyum ya. Pakai gigi palsu kan hari ini, ya tetap senyum ya. Yang kedua dikatakan begini, jangan takut sebab aku menyertai. Menyertai itu berarti bersama-sama. Ya, kalau jalan itu bersama-sama, berdekatan. Ya, saya bahkan bisa lebih mengatakan kita kalau gandeng orang itu ya sini, mari jalan beserta dengan saya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan saja mengatakan you jangan takut kalau sama saya, tapi saya juga akan menyertaimu. Saya akan berjalan bersamamu apapun keadaanmu. Memang sulit saudara untuk mengamini ini ketika kita melihat kenyataan. Suami mulai di PHK, THR nggak keluar, dagangan merosot. Lalu saudara akan bilang sama saya, di mana pendeta penyertaannya? Saudara, saya hanya ingin katakan, barang siapa yang bertahan pada kesudahannya dia yang akan selamat. Oleh karena itu firman gak bisa cuma dituntut-tuntut aja saudara, tapi firman itu juga mesti dijalani. Ketika hari ini kau mendengar 2 janji Tuhan di awal, jangan takut, aku akan menyertai. Itu menjadikan saudara dan saya pagi ini, kalau kau mau buka hati, percayalah Tuhan itu bukan saja mulai pagi ini, tetapi dari sejak kau lahir, bahkan sejak di dalam kandungan ibumu, dia sudah menyertaimu. Haleluya, puji Tuhan. Bilang lagi kiri kanan saudara, bilang kita punya Tuhan yang menyertai. Bilang kita punya Tuhan yang menyertai. Apa janji Tuhan yang ketiga? Dia katakan begini, janganlah bimbang. Orang bimbang itu adalah orang yang suka menimang-nimang. Orang bimbang itu adalah orang yang untuk mengambil keputusan aja lama banget. Ya, mau ke gereja nih, nah ini kan saudara minggu depan kita mulai bergereja di gedung gereja ini. Timbang-timbangnya lama banget, udah kayak timbangan karung beras 50 kilo. Ya, menimbang-nimbang. Ya, tapi Tuhan bilang kalau kau berjalan sama aku, kau jangan takut karena aku akan ada bersamamu. Dan kau jangan bimbang. Bimbang bicara tentang keraguan. Jangan ragu bersama dengan Tuhan. Jangan ragu mengambil atau menerima janji Tuhan. Orang-orang yang mau menerima janji Tuhan, maka dia mau merenungkan janji Tuhan, lalu dia akan jalani janji itu, maka dia akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupnya. Jadi 3 bagian kita sudah belajar hari ini di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dengan tema menang terhadap masalah. Masalah akan saudara kalahkan ketika kau taruh di hatimu bahwa saya tidak akan pernah takut lagi menghadapi masalah. Karena masalah adalah bagian seni kehidupan rohani saudara. Masalah adalah jalan saudara menuju kepada level iman yang berikutnya. Lalu kau katakan lagi, saya gak akan takut karena dalam perjalanan saya selalu disertai oleh Tuhan. Saya punya Tuhan yang konsisten, Tuhan yang tidak pernah melupakan perbuatan tangannya. Lalu jangan pernah bimbang. Ini yang dikatakan Tuhan melalui Yesaya. Yesaya berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, masa-masa pembuangan, masa-masa perbudakan akan berakhir. 70 tahun saudara, kita baru 3 bulan. Dibanding Nuh aja kita jauh banget saudara. Nah oleh karena itu mari kita tetap bersuka cita. Saya percaya ketika kau berkata seperti di dalam Mazmur 122, aku bersuka cita ketika aku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Minggu depan saudara datang ke rumah Tuhan. Tentu pasti dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Kalau saudara gak kebagian kursi, dengan rendah hati gak apa-apa pulang. Nonton di rumah lewat YouTube. Kalau bilang kuota habis, berdoa, nanti ada kiriman kuota lah ya.
Minta aja terus tiap minggu, pasti dapat ya, pasti ada yang memberkati. Tapi saya percaya ada 2 ibadah yang saudara bisa atur ya. Mungkin caranya saudara WA ya, bilang sama koordinator saya mau yang jam pagi, saya mau yang jam siang gitulah. Yang pagi biasanya kan yang sudah umur-umur lanjut ya, karena tidurnya pendek, tidurnya cepat, jadi dia harus beribadah. Tetapi yang siang anak-anak muda saya percaya juga tetap energi. Jadi 3 bagian, jangan takut, Tuhan menyertai, dan jangan bimbang. Lalu yang keempat janji Tuhan apa? Dia bilang, aku akan meneguhkanmu. Yang udah menikah tahu kan, waktu maju ke altar diteguhkan, diresmikan, disahkan begitu ya saudara ya, diikat. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat saudara tidak takut, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan kita yang tidak membuat kita timpang, tidak membuat kita bimbang. Lebih lagi dikatakan dia akan meneguhkan, dia akan apa ya, memateraikan, dia akan memastikan bahwa engkau akan bersama-sama dengan dia. Jadi ada keteguhan hati Tuhan bahwa dia mencintai saudara, dan saudara pun harus punya keteguhan bahwa apapun yang terjadi saya tetap mencintai Yesus Kristus Tuhan. Amin, haleluya. Bilang kiri kanan, saya tetap mencintai Tuhan. Saya teguh memegang iman saya karena saya punya Tuhan yang teguh menyertai, teguh membuat saya tidak bimbang, bahkan teguh membuat saya tidak takut. Haleluya. 4 hal kita sudah belajar saudara ya. Jadi menang terhadap masalah apapun yang terjadi hari-hari ini di dunia, khususnya di Indonesia. Dengar baik-baik anak-anak muda yang sedang menyaksikan tayangan ini, jangan kau mulai putus asa ya. Anak saya itu tahun ini masuk SMP. Bayangkan kalau SMP nggak sekolah sampai Desember, dia punya teman baru yang dia cuma ketemunya di laptop saudara. Lebih ngeri lagi ya kan. Tapi saya percaya sekali orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, seperti dikatakan oleh pemazmur, orang-orang yang berjalan dengan menangis, menabur dengan air mata, dia akan pulang dengan penuh sorak-sorai. Tandanya apa? Hari ini kalau kita mengalami hal-hal yang sepertinya di luar nalar kita, di luar pikiran kita, kok cuma sama 1 buah virus aja kacau balau. Saudara, kita sedang perang dunia ketiga, tetapi bukan Amerika lawan Rusia, bukan Korea Utara lawan Korea Selatan, bukan Indonesia lawan Malaysia, tapi seluruh dunia bersatu lawan virus. Kalau saya sebagai orang Sumatera Utara bilang namboru corona ya. Susah banget nih si corona. Dia lagi libur di Indonesia, duitnya nggak habis-habis, nggak pergi-pergi. Tapi saya percaya ketika dia tetap ada di sini, dan ketika kita tetap ada bersama Tuhan, maka janji Tuhan yang mengatakan jangan takut, aku menyertai, jangan bimbang, aku akan meneguhkan, itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Bilang lagi kiri kanan saudara, bilang dia meneguhkan kita, dan kita harus punya iman yang teguh menghadapi setiap persoalan hidup. Yang kelima, apa janji Tuhan? Dia bilang aku akan menolong. Menolong tahu dong artinya, Ci, tahu dong artinya kok menolong ya. Menolong itu membantu orang yang lebih lemah dari kita. Itu definisi sederhana. Jadi kita pasti lebih lemah dari Tuhan. Makanya jangan sok mau tolong-tolong Tuhan. Biar Tuhan tolong kita. Ya saudara, tugas kita hanya berteriak, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dan mengatakan kau Tuhan yang besar, kau Allah yang hebat. Tiada yang bisa menandingimu. Katakan hai jiwaku, pujilah dia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Manusia boleh ingkar janji, tapi dia tidak akan pernah ingkar janji. Dia katakan aku akan menolongmu. Kalau hari ini kau bilang mana Tuhan pertolongan Tuhan, kenapa suami saya nggak bekerja, kenapa kok dagangan istri saya nggak laku. Kalau dagangan bini lo nggak laku, belajar dari bini gembala. Dia bikin kue enak banget. Gue sebelum rekaman ini gue makan kuenya, keju and coklat and enak sekali. Makanya kalau bikin pakai hati, jualan tuh yang benar, jangan bohongin orang. Ya, Ibu Gembala bikin kue enak banget karena dia nggak jualan. Kalau jualan dia bohong juga kali ya. Enggak, saya percaya ketika semua dari hati, maka Tuhan akan menolong. Mungkin suamimu hari ini ya penghasilannya menurun oleh karena corona. Ingat, bukan cuma suami saudara, semua. Saya aja pendeta batal semua khotbah ya. Jangan-jangan Pak Gembala juga batal semua khotbah. Di mana-mana goncang. Tapi hanya orang-orang yang bertahan, orang-orang yang berharap pada Tuhan, yang terus akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu percayalah, dia Tuhan yang akan menolongmu. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biar minggu ini menjadi minggu yang penuh sukacita. Ketika kau dilanda masalah, minggu depan
Tuhan, kau akan berkata, ya nanti baca Mazmur 122 ya, di depannya dia bilang, aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, kalau dulu orang Israel bilang begini, sekarang kakiku ada di Yerusalem, saudara besok masuk di depan gerbang gereja ini, saudara bilang, sekarang kakiku ada di rumahmu, masuk beribadahlah. Dengan keyakinan kau katakan, aku gak pernah takut sebab engkau menyertaiku. Aku takkan pernah bimbang sebab engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Lalu yang keenam, dia akan memegang. Memegang tahu? Memegang, ya masa saya mesti jelasin? Apa perlu ibu guru sekolah minggu jelasin? Memegang ya, kalau kita mau nyebrang, waktu kita masih pacaran, ya gak disuruh kita pegang. Pas sudah nikah mau nyebrang, kok lu gak pegang gua? Nah lu kan udah gede, udah punya anak, bisa nyebrang sendiri. Nah begitu saudara. Tapi Tuhan ketika kau masih kecil, ketika kau remaja, ketika kau dewasa, ketika kau menikah, bahkan ketika kau sudah jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek, Tuhan tetap konsisten. Dia tetap memegangmu dengan tangan kanannya. Dia akan menuntunmu, membawamu ke air yang tenang, padang rumput hijau. Sehingga di tengah-tengah persoalan ini, saudara tetap bisa menunjukkan kepada banyak orang bahwa saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Tuhan ini bukan sekedar bilang jangan takut ya sama saya, tapi dia juga menyertai. Dia bilang, kau jalan saja sama saya, kau jangan bimbang. Saya akan meneguhkanmu, saya akan tolong, bahkan saya akan pegang. Bayangkan, 6 janji Tuhan luar biasa sekali saudara. Dan janji yang ketujuh, pas hari yang ketujuh setelah saudara saksikan tayangan ini, datanglah ke rumah Tuhan. Ya, saudara yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun saudara berada, karena ini diputar di YouTube. Mungkin saudara bukan jemaat dari gereja yang saya sedang layani. Saya sekarang sedang berada di gereja Isa Al-Masih Loka Indah pada ibadah pagi jam 10 ya. Tetapi mulai minggu depan di gereja Isa Al-Masih Loka Indah akan 2 kali ibadah. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin bukan jemaat gereja Isa Al-Masih Loka Indah, yang tinggal di wilayah Mangga Besar dan sekitarnya, boleh saudara datang. Mungkin gereja saudara belum memulai ibadah, saudara boleh datang, boleh bersama-sama bersuka cita. Dan di tempat ini ada protokol COVID yang pasti jelas dikerjakannya. Terima kasih luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa janji Tuhan? Tuhan beri kemenangan. Jadi dari sekian banyak penyertaan Tuhan, Tuhan tahu sekali kalau endingnya tidak menang, itu kalau orang Jakarta bilang ya, nggak afdol saudara. Nah itu sebabnya yang saya ingin katakan, Tuhan bilang, you jangan takut, aku menyertaimu. Dia bilang, you jangan bimbang, saya neguhkan kamu, saya akan menolong kamu. Saya akan memegang. Kalau sampai di situ nggak ada gunanya saudara firman Tuhan ini disampaikan. Justru yang terakhir dia katakan, aku Tuhan yang membawamu pada kemenangan. Haleluya. Saudara lihat kiri kanan saudara dan bilang, kita menang. Kita menang. Di dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan, lebih daripada itu, kita bukan saja orang-orang menang, tapi kita lebih daripada pemenang. Saudaraku, pagi ini Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati gereja Isa Al-Masih Loka Indah. Tuhan memberkati mulai dari gembala, keluarga gembala, staf pastoral, keluarga staf pastoral. Gedung gereja ini pun dijaga oleh malaikat Tuhan. Jemaat Tuhan pun tetap menerima janji Tuhan. 7 janji Tuhan hari ini yang kita bisa pelajari. Yang pertama dia berkata jangan takut. Taruh di hatimu jangan takut. Yang kedua, yakinkan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang menyertai. Yang ketiga, katakan lagi, mulai hari ini aku gak akan bimbang. Karena aku punya Tuhan yang mengatakan jangan bimbang. Lalu percayalah, engkau akan diteguhkan, engkau akan dimateraikan sebagai anak-anak Tuhan. Karena dia Tuhan yang akan menolong. Dia akan pegang tanganmu. Kau gak bisa lari kemana-mana karena dia mencintaimu. Dan yang terakhir, dia bicara ada janji yang membawamu pada kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita katakan, Yesus memegangmu. Yang di rumah mari kita nyanyi sama-sama. Mari sama-sama kita katakan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Lebih sungguh katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Katakan, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari kita katakan dari awal, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab kau besertaku, sebab kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, Allahku. Ingat janji Tuhan yang berkata, engkau meneguhkanku, bahkan memegangku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus. Lebih sungguh katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Mari yang di rumah beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Lagu yang kami nyanyikan baru saja, itu pengakuan kami, pengagungan kami kepadamu di minggu pagi yang indah ini. Kau Bapa yang luar biasa, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sehingga hari ini Tuhan, Kau kembali mengingatkan kepada kami, kepada hamba-Mu, kepada semua yang menyaksikan tayangan ini, bahwa kami punya Tuhan yang sudah berjanji. Tuhan yang mengatakan kami gak boleh takut, kami akan disertai, kami tidak boleh lagi bimbang. Karena Engkau Tuhan yang meneguhkan kami, Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau yang memegang tangan kami, bahkan Kau membawa kami tinggi, mencapai kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba-Mu sudah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tancapkan di hati mereka, patrikan di hati mereka, materaikan di hati mereka, sehingga apapun yang akan mereka kerjakan setelah menyaksikan, setelah ibadah ini, mereka melangkah dengan pasti, karena ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Mereka enggak akan lagi takut terhadap masalah, tetapi mereka menjadi pemenang-pemenang terhadap masalah. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa secara khusus untuk gembala sidang di tempat ini. Engkau memberkati dia, Kau berikan dia hikmat di masa-masa pandemi seperti ini. Hamba berdoa juga untuk para wakil gembala, juga sama Kau berikan mereka hikmat, tetap punya roh yang menyala-nyala. Staf pastoral, Engkau juga memberkati mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan di organisasi gereja ini selalu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga Bapak untuk seluruh jemaat gereja Isa Al-Masih Loka Indah ini. Tuhan berkati mereka semua. Tanamkan di hati mereka bahwa mereka punya Tuhan yang benar. Mereka punya Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang akan memberi kemenangan. Pada akhirnya Bapa, hamba serahkan juga seluruh aset-aset gereja di tempat ini. Kirim malaikat-Mu berkemah di gereja ini dengan pedang yang menyala-nyala, menjauhkan dari niat orang jahat, kuasa kegelapan, perusak apapun, semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kami percaya dan kami akan yakin minggu depan kami akan melangkah dengan pasti. Kami akan masuk ke rumah Tuhan dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa kami menang terhadap masalah. Yesus Kristus yang membuat kami menjadi pemenang-pemenang lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur. Mari sama-sama yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawananmu Tuhan. Buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan. Buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.